Baik, shalom dan selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini adik-adik? Sudah berdoa ya atau belum? Saya minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Dulu itu Bapak absen dulu ya. Yana, Arjuan. Hari ini kita belajar materi tentang pencemaran, pengertian pencemaran air. 1. Pencemaran adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan. Hingga saat ini masih terus menjadi kondisi tidak hanya terjadi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Masyarakat desa juga merasakan kondisi yang mulai tercemar. Penyebab pencemaran air, jenis-jenis pencemaran air, dampak buruk pencemaran air, apa saja yang termasuk polutan air, indikator polusi air. Bagian B, pencemaran air atau polusi air. Air adalah salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di dunia. Tanpa adanya air, tidak ada makhluk hidup yang dapat tumbuh dan bisa bertahan sekitar 2/3 dari permukaan bumi. Jumlah air yang terdapat di bumi tidak mengalami sekitar 2/3 mengalami perubahan air, hanya mengalami perubahan bentuk dan bisa disebut sebagai siklus air. Siklus air adalah sebuah proses di mana air terdapat pada sungai, danau, dan lainnya akan mengalami sebuah proses penguapan dan berubah menjadi uap air. Uap air tersebut akan mengalami proses kondisinya yang mengakibatkan air tersebut akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air adalah sebuah proses di mana air yang dapat pada laut, sungai, danau, dan lainnya akan mengalami sebuah proses penguapan dan berubah menjadi uap air. Uap air disebut akan mengalami proses kondensasi yang mengakibatkan air tersebut akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. C. Dampak buruk pencemaran air. Pencemaran air memiliki dampak yang sangat buruk dan bisa menimbulkan berbagai jenis masalah pada kehidupan manusia dan lingkungan. 1. Mempengaruhi kesehatan manusia adalah contohnya kurang sehat, klorea, disentri, diare, hipotesis A, keracunan timbal, polio, trachoma. Yang kedua, kerusakan lingkungan adalah contohnya banjir, sampah, penebangan pohon dengan sembarang. D. Apa saja yang termasuk polutan air? Terdapat berbagai polutan air berbahaya yang bisa mencermati badan air. Berikut ini adalah contohnya. Air buangan atau air limbah merupakan polutan air terbesar yang berasal dari berbagai proses industri. 2. Polutan air kultur seperti kotoran hewan ternak, pestisida, dan pupuk tanaman. E. Indikator polusi air. Tahapan pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan pH atau tingkat keasaman air. Yang kedua, indikator polusi air selanjutnya bisa dilihat dari adanya perubahan warna,
baju, bau, dan rasa air. Air yang tidak terkontaminasi tidak memiliki warna atau terlihat bintik, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Air yang terkontaminasi akan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air yang masih kenaikan suhu. Air akan berakibat pada tergantungnya makhluk hidup yang ada di dalamnya. 4. Air yang terkontaminasi akan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air yang masih kenaikan suhu air. 5. Salah satu tanda air yang terkontaminasi bisa dilihat dari meledaknya populasi alga yang akan di permukaan air. Ya, adakah adik-adik yang bisa menyimpulkan materi ini? Kalau tidak ada, biar Bapak yang menyimpulkan. Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan keputusan tentang program penilaian kinerja perusahaan atau kegiatan usaha dalam pengadilan pencemaran lingkungan Prokasya. Di samping itu, penerapan sanksi dalam rangka penegakan hukum belum dilaksanakan secara hukum sistematis. 1. Masih kurang koordinasi antara instansi yang terkait. B. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi yang telah berjalankan ke masyarakatan. Ya, jadi baik adik-adik, materi kita hari ini kita sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi di minggu depan. Saya adik datang lebih awal lagi minggu depan ya.